Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan kita dapat melaksanakan prosesi akad nikah dan sama-sama menyaksikan alhamdulillah berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan keluarga yang baru menikah ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal nampaknya masih lapar kayak mana ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita menjadi umat yang terbaik, dapat bahagia dan nanti bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga Fadli dan keluarga Mutiara. Ini Mutiara ini mahal nih Pak. Dapat di mana nih Fadli? Mutiara nih. Luar biasa. Kemudian yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Tadi kan setelah akad nikah diucapkan kuas saya dengar. Apa dikatakannya di sini? Barakallahu laka, Allah memberkahi Fadli. Wa baraka alaika, dan Allah berkahi Mutiara. Wajma' bainakuma, Allah jadikan keduanya fi khairin, selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu memang untuk mendapatkan keberkahan ini tidak mudah, ya. Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan ini tidak mudah. Paling tidak agar keberkahan itu datang, ada 3 jangan sekali-kali ditinggalkan. Ya, untuk mendapatkan keberkahan itu Fadli, paling tidak 3 jangan ditinggalkan. Nah, yang pertama Fadli dan Mutiara jangan tinggalkan sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi keberkahan itu ada di sana. Maka dari itu ya, mulai mungkin malam ini dan selanjutnya saling mengingatkan, jangan tinggalkan sholat. Insya Allah hidup kita berkah. Kemudian yang kedua, agar kita hidup ini berkah. Berkah itu kan senantiasa bertambah baik, bertambah rezeki. Nanti insya Allah berikan anak dan keturunan soleh dan solehah. Yang kedua, jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, jadi kalau dapat setiap harinya Fadli dan Mutiara senantiasa membaca Al-Quran. Tak usah banyak-banyak, 1 juz saja 1 hari. Alhamdulillah, ya. Tak usah banyak-banyak, ya. Enggak usah 1 khatam, 1 juz jadilah, ya. Caranya nanti diatur saja, umpamanya setiap waktunya itu 2 lembar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan 5 waktu. Kalau 2 lembar kali 5 berapa Bu? 10. Kalau 10 itu kira-kira berapa juz? Iya, 1 juz. Iya kan, sederhana itu. Nah, jadi itu kalau kita ingin hidup berkah tadi Fadli, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, jangan tinggalkan Al-Quran. Nah, itu. Yang ketiga, agar hidup kita tadi berkah, ya, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan tinggalkan ibu dan ayah, ibu dan bapak. Ini tengoklah muka orang ini sekarang. Nah, ini jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Kata Rasulullah, ibu bapak kamu itu ada 3. Ya, yang pertama ibu bapak yang melahirkan kita. Kalau Fadli ini ibu bapak yang melahirkan. Kalau Mutiara yang sana ibu bapak yang melahirkan. Yang kedua, ibu bapa mertua. Nah, ini. Jadi mulai saat ini jangan dibedakan. Mutiara jangan bedakan ayah dengan mertua.
ibu dengan mertua. Fadli juga begitu, jangan bedakan ayah dengan mertua, ibu dengan mertua. Keduanya ini sudah jadi ibu dan ayah kita. Ya Pak? Pak? Bu? Ya Bu ya? Nah ini. Jadi jangan dibedakan. Semua ini, keduanya mereka ini adalah sama. Sama. Ibu bapak kita. Muliakan mereka. Rasulullah menyampaikan, ridal walidain wa syahtullah syahtul walidain. Kalau mendapatkan keridhaan Allah, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, kalau ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka mintalah ridhonya dari kedua ibu dan bapak. Alhamdulillah hari ini sudah kan? Nah, nanti seterusnya sampailah umpamanya kita tidak ada di dunia ini. Kemudian kalau ini sudah kita jalankan ketiga ini, insyaallah ya, ridha Allah itu akan datang kepada kita. Inilah yang disampaikan tadi, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Allah berikan kebaikan. Kemudian untuk Fadli ya, sebagai suami itu ada 5 kewajiban. Oh ini. Jadi bapak-bapak nanti, kita suami ini ada 5 kewajiban kita kepada istri. Yang pertama, kita sebagai suami wajib memberikan nafkah, makan dan minum. Nah, jadi nanti jangan mutiara kurus, nanti beberapa bulan ini kok kurus, rupanya makan minumnya tak terperhatikan. Ya Fadli ya. Jadi perhatikan makan minumnya. Maka dari itu kita berusaha bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan istri dan anak-anak. Kan itu Pak ya? Itulah kita selalu suami ini banting tulang segala macam untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak. Kalau ditanya mencari nafkah untuk apa? Untuk istri dan anak-anak. Nah jadi begitu. Jadi itulah kalau umpamanya kita semuanya, sampailah sekarang anak pun sudah menikah, tetap kita sampaikan untuk apa? Untuk istri dan anak-anak. Jadi walaupun anak menikah itu kadang-kadang kita tetap juga merasa dia masih anak-anak, kita kasih juga uang. Nah, gitu. Tapi tanggung jawab Fadli pada hari ini yang pertama ya, untuk memberikan makan dan minum kepada keluarga. Satu. Yang kedua, memberikan pakaian yang baik, yang bagus kepada istri. Jadi jangan nanti istrinya pakaiannya tak bagus di luar, nanti istri siapa? Yang dapat nama siapa juga? Fadli. Oh itu si Fadli. Istrinya nggak diperhatikan bajunya. Nah maka dari itu kalau sekarang ini sudah pakai jilbab, kedepannya juga pakai jilbab. Nanti kalau umpamanya maaf kita di luar, nanti istri kita kemana-mana pakaiannya tidak bagus, siapa yang dapat nama? Kita kan? Namanya apa? Kalau bagus istri siapa? Istri si Fadli. Kalau tak bagus istri siapa? Istri si Fadli. Begitu juga tanggung jawabnya bukan di dunia. Kalau umpamanya sampailah nanti istri kita tidak berpakaian islami, kemudian nanti dipertontonkan auratnya di depan orang, malah umpamanya dijadikan apa nama itu? Di medsos apa dijadikan apa? Hah? Dipiralkan. Wah, itu dosanya tambah banyak, sedunia orang menengok. Wah itu. Jadi kalau dipiralkan itu yang baik-baik saja, foto berjilbab, yang bagus-bagus saja. Jadi ini bahayanya di situ. Takut kita nanti ditengok orang sedunia, dosanya sedunia. Nah, itu Fadli tanggung jawab mau memberikan pakaian yang bagus. Yang ketiga, berikan dia tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi namanya rumah tangga itu salah satunya adalah berikan dia tempat tinggal yang baik. Nah, tempat tinggal itu rumah, ya. Sekarang ini kan rumah tidak pasti mahal kan? Rumah sekarang ini Pak murah Pak rumah. 800.000 udah dapat rumah Pak. Tapi perumnas. Ya, dalam pendapat rumah 800.000. Ya, pergi nanti umpamanya arah ke Rimbo Panjang, jumpai di situ developer, berapa DP-nya? Ya kan? Tak pakai DP, hanya uang saja 800.000. Ada yang tak pakai DP, Ustaz Yasri ya. Sudah dapat rumah, enggak bayar. Hanya saja nanti bulanannya entah 700 entah 800.000 per bulan kali 15 tahun. Sudah dapat untuk berteduh. Mudah sekarang. Kalau dulu payah, kalau sekarang dah mudah. Jadi ini. Yang keempat, tanggung jawab Fadli itu adalah memberikan pendidikan kepada istrinya. Ya, berikan pendidikan, terutama pendidikan agama.
Nah, nih. Kalau bisa kita ajar sendiri. Kalau tidak bisa kita antarkan ke wirid-wirid pengajian. Nah, itu. Sehingga nanti dia tidak buta agama. Tidak buta agama istri kita. Karena kita tahu bahwa nanti maaf ya, istri kita tuh kalau dia buta agama, siapa yang menanggung anak-anaknya? Karena al-ummu madrasatul ula laka. Ibu itu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama tuh ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Tapi kalau bapaknya kurang baik, banyak kadang-kadang bapaknya kurang baik, anaknya soleh. Nah ya, anaknya soleh, tapi bapaknya kurang baik. Anak-anaknya soleh. Tapi kalau ibunya tak soleh, wah, payah Pak. Ibu harus jadi soleh. Ya Bu ya. Jadi solehah maksudnya, hanya jadi solehah. Ya. Dia sama ibu tuh. Kalau salah bilang aja nggak apa-apa. Ya, ibu harus jadi solehah. Nah itu Fadli, berikan pendidikan, ajarkan dia, terutama tadi mengaji sholat. Yang ketiga, tanggung jawab Fadli adalah setelah tadi kita urut mulai dari mengasih makan, kemudian memberikan umpamanya pakaian, memberikan tempat, memberikan pendidikan, yang terakhir Fadli mesti memberikan perhatian. Oh, perhatian. Setelah menikah ini perhatiannya lebih banyak kepada istri. Jangan lebih banyak kepada handphonemu, Fadli. Ada suami sekarang ini lebih banyak perhatiannya kepada WA-nya, kepada FB-nya, daripada kepada istrinya. Ada enggak kira-kira? Kadang-kadang ya kita tengok gitu. Suami kita itu, istri kita atau istri lah, sama-sama keduanya lah perhatian. Dia ketawa-ketawa dengan di handphonenya, senyum-senyum dia. Dengan kita nggak ada senyum dia. Nah, bahaya nih, bahaya. Kalau sempat cemburu istri, bahaya nih, ya kan? Handphone menjadikan retak rumah tangga. Jadi Fadli berikan 5 ini. Setelah kita tadi sudah akad nikah tadi. Ya, istrinya kita ucapkan syiar taklid, maka ini kita jalankan yang 5 ini. Perhatian, jangan lebih banyak perhatianmu ke handphone, jangan lebih banyak perhatian kepada yang lain, perhatikanlah istrimu. Nah, ini. Jadi, kemudian untuk mutiara apa? Satu saja untuk mutiara. Untuk mutiara apalah? Wa ta'atan li zaujiha, taat kepada suami. Taat kepada suami. Ya Bu ya. Ya, kalau taat kepada suami, walakal jannah, insyaallah kamu akan mendapatkan surga. Bagaimana taat kepada suami itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, kemudian Khadijah menyambut di rumah. Apa kata Rasulullah? Istri saya ini pertama, mantusiru iza nazarta, kalau aku lihat istriku, kata Rasulullah, senang hatiku melihatnya. Iya Pak, gitulah. Jadi mutiara taat kepada suami itu bagaimana menyenangkan hati suami. Nah, itu. Kalau di rumah kita berdandan, kalau ke undangan kita berdandan, kalau ke pasar kita juga umpamanya berdandan, biasanya begitu. Ya, minyak wangi segala macam begitu. Tapi kadang-kadang ada di rumah istri itu setelah menikah, kalau di rumah dia tidak berdandan, dia pakai daster di rumah. Iya kan? Di rumah dia pakai daster, kalau pergi ke orang, make upnya luar biasa. Kalau di rumah dia pakai minyak angin. Tapi kalau ke tempat orang, dia pakai minyak yang mahal-mahal. Kan terbalik ini kan? Jadi minta itu adalah kepada kata-kata Rasulullah, mantusiru iza nazarta, kalau aku tengok istriku itu Khadijah, ya, senang hatiku. Itu ciptakanlah itu. Mutiara ciptakanlah itu kepada suaminya. Yang kedua kata Rasulullah, bagaimana tidak aku cinta kepada Khadijah? Mantusiru iza nazarta wa tuti'u iza amarta. Dia taat akan kalau aku perintah. Jadi kalau nanti ada perintah suami kepada istri, memang begitu. Nah, jadi taat dia kepada perintah. Mantusiru iza nazarta wa tuti'u iza amarta, dia perintahkan. Mana tahu nanti minta ya, kalau suami itu ibu, suami itu kan hanya 3 yang perlu diperhatikan. Sebenarnya 3 saja yang diperhatikan kepada suami. Yang pertama, perhatikan makannya.
Kan tadi kan uang sudah dikasih, perhatikan makannya. Jangan sampai dia makan di kedai luar. Kan gitu. Kadang-kadang kan gitu, di rumah nggak ada nasi, ya suami ini pandai, dia mencari nasi di luar. Kan pandai kan? Kita kan pandai gitu kan? Pandai. Apa yang kedua? Perhatikan pakaiannya. Gosokkan pakaiannya, terutama untuk ibadah. Kalau dia ke masjid, Rasulullah SAW dicontohkan, kalau Rasulullah ke masjid itu, ya, Aisyah dan Aisyah sudah mempersiapkan, ini baju terbaikmu Rasul, ini kain sarungmu terbaiknya Rasul, ini sal atau umpamanya apa tuh yang diselempangkan itu, ini yang terbaik. Jadi dikasih kepada suaminya, kasih pakaian yang terbaik. Nah itu. Kadang-kadang gitu. Kita ini kan sudah berkeluarga 20 tahun, 30 tahun, ya ambil sendiri aja, Pak. Ya, makan ambil sendiri, pakaian ambil sendiri. Nah, entahlah bapak-bapak yang lain saya tak tahu. Sekira lebih kurang begitu aja dan. Ya. Apalagi kemudian perhatikan tempat tidurnya. Jadi perhatikan makannya, perhatikan umpamanya pakaian suami, perhatikan tempat tidur suami. Kalau dah diperhatikan tiga ini, insya Allah, ya, insya Allah suami itu sayang dengan kita. Nah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sehingga nanti kalau sudah demikian, insya Allah keluarga kita itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin tidak panjang-panjang kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita doakan kembali, semoga Patli dan Mutiara menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Semoga dalam pertemuan kita ini Allah berkahi. Lin Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa likulli niyatin salihah. Ya Allah, pernikahan Mutiara dan Patli Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadik wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء وكما ألفت يوسف وزليخا وكما ألفت هارون وموسى وكما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.